Sahabat YouTube yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan Sky Studio. Siapa yang tidak pernah kenal atau tidak pernah mendengar Laskar Pelangi? Tentunya semua akan pernah tahu ya, film Laskar Pelangi yang sangat luar biasa sekali, tepatnya di kota Belitung, di Pulau Belitung, Bangka Belitung. Kali ini kita akan mendapat tamu yang sangat istimewa, yaitu beliau adalah seorang pelaku pariwisata di asli Belitung sana. Coba akan kita korek bagaimana sukses dan kiat atau mungkin informasi apa yang terkini yang ada di Belitung yang bisa kita serap bersama-sama. Kita perkenalkan tamu kita kali ini, yaitu Bro Agus Pahlevi. Selamat pagi Mas Agus. Pagi Pak Sapo. Bagaimana Mas kabarnya? Sehat selalu Mas ya? Halo. Halo Mas Agus. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Agus. Ya. Mungkin bisa sedikit bercerita Mas Agus. Awal mula dari Mas Agus terjun di bidang wisata ini kira-kira seperti apa sih Mas ceritanya itu? Baik, terima kasih sebelumnya ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Belitung ini adalah salah satu destinasi wisata ya, kalau dibandingkan dengan Bali, Lombok, Jogja itu anak bungsu lah. Anak yang bungsu. Baru. Iya. Ya karena kalau kita orang bilang Bali, orang udah tahu lah Bali seperti apa, Lombok seperti apa, Jogja seperti apa. Nah, kalau kami sendiri kebetulan mulai di Belitung itu tahun 2007. Jadi 2007. Sebelum Laskar. Ya. Kalau Laskar Pelangi kan itu booming di 2008-2009 kan. Yeah. Jadi kebayang waktu itu orang yang nggak tahu Belitung, sementara kita promosi Belitung. Jadi setiap memperkenalkan Belitung, orang nanya, Belitung sebelah mana sih? Belitung sebelah mana sih? Nggak ada yang tahu. Jadi kalau dulu ngenalin Belitung itu harus bawa peta kemana-mana, karena harus nunjukin lokasinya kan di mana kan. Gitu. Nah, seiring waktu berjalan, 2008 novel Laskar Pelangi booming, orang sudah mulai tahu sedikit Belitung melalui Laskar Pelangi. Kemudian 2009 filmnya booming. Nah, sejak itulah turis banyak berdatangan di Belitung. Yang awal mulanya mereka sebenarnya mau napak tilas, melihat lokasi-lokasi yang ada dalam cerita film dan novel. Awal mulanya seperti itu. Yeah. Nah, tetapi karena mereka sudah ke Belitung, nggak hanya pergi ke sekolah Laskar Pelangi, bertemu Bu Muslimah, guru Laskar Pelangi, kemudian mengunjungi lokasi-lokasi pembuatan film, tapi juga kita kenalkan dengan daya tarik wisata lain seperti island hopping, pulau-pulau, kemudian kuliner dan lain sebagainya. Nah, alhasil beberapa tahun berjalan, ya Belitung lebih dikenal sebagai wisata pantai dan pulau daripada wisata Laskar Pelanginya saat ini gitu. Walaupun memang cikal bakalnya adalah dari Laskar Pelangi. Ya. Ya. Saya kebayang berarti 2007 itu maskapai apa Mas yang sudah masuk ke sana Mas? Ada Batavia Air sama Sriwijaya Air waktu itu. Batavia Air, Sriwijaya Air ya. Iya, iya. Sudah ada pesawat. Sudah ada pesawat. Dan sudah ada bandaranya tentunya ya. Sudah, bandara sudah. Dengar-dengar bandara sudah kebetulan internasional Mas. Gimana? Belitung udah internasional sekarang. Sudah bandara internasional sejak 3 tahun lalu lebih kurang ya. 3 tahun lalu. Saat ini memang sebelumnya ada penerbangan Belitung Singapura, tapi sementara di stop dulu. Yang sekarang berjalan itu Belitung Kuala Lumpur dengan Air Asia. Oh, direct langsung. Sekarang direct Mas. Direct ya. Oh, luar Dari biasa. Belitung Kuala Lumpur. Ya, 3 kali seminggu. Wih. Gitu. Terus gini Mas, tadi 2007 sampai sekarang berarti udah luar biasa sekali. Berarti Mas Agus emang dari orok istilahnya ya, dari orok itu emang dari kecil emang sudah ada darah di pariwisata mengalir gitu ya Mas ya. Nah, ini sangat menarik sekali sebenarnya yang untuk kita ketahui bersama. Kalau kita tahu kan Belitung terkenal juga dengan tambang-tambangnya itu ya Mas ya. Ya, Selain betul. itu ada Tambang juga timah. tambang timah pantai. Kira-kira Mas,
berapa sih kunjungan wisata yang mungkin 2019 kemarin Mas yang datang ke Belitung Mas? 2019 itu hampir 500.000 lah total. Wih, luar biasa. Ya, karena memang kan jumlah kunjungan kan juga dipengaruhi dengan ketersediaan seat penumpang kan. Ya. Gitu. Jadi memang penerbangan juga belum terlalu padat. Jadi angka 500.000 itu sebuah prestasi lah. Gitu. Yang peningkatannya juga drastis. Kemudian wisatawan dari luar juga sudah mulai banyak kan, terutama didominasi dari Malaysia dan China. Seperti itu. Ya. Untuk dari sisi Mas, 2007 itu pasti kan masih 1-2 orang yang berkecimpung di pariwisata tentunya ya, karena itu kan hal yang baru ya Mas ya. Kalau boleh tahu sekarang perkembangan pariwisata sendiri mungkin dari sisi per hotel, mungkin dari sisi transport, lalu dari sisi pelaku wisatanya di Belitung seperti apa Mas saat ini? Kalau saat ini alhamdulillah bintang 5 juga sudah ada Sheraton. Oh, Sheraton udah ada ya? Sudah. Belum tahu kan Pak Safor kan? Iya. Bintang 5 Sheraton sudah ada, kemudian untuk bintang 4-nya ada Santika Premier, kemudian ada Swiss Bell, ada Fairfield by Marriott juga, kemudian ada Grand Hatika. Kemudian untuk bintang 3-nya juga sudah banyak berkembang, untuk restoran sendiri juga sudah banyak. Seperti jadi kalau dibandingkan dengan dulu ya sangat jauh lah. Berarti jadi mungkin sudah berlipat-lipat perkembangannya. Belitung pun siap ya untuk menampung istilahnya misalkan ada event MICE berskala besar gitu, sangat siap sekali sebenarnya ya. Kalau untuk meeting, insentif tour, oke, masih bisa. Tapi kalau untuk conference, kami belum punya venue Mas kalau untuk conference. Gitu. Tapi kalau untuk meeting, insentif, exhibition juga sudah bisa. Ada beberapa venue outdoor bisa digunakan. Karena memang setiap tahun juga ada beberapa expo yang rutin dilakukan. Kan? Seperti itu. Kalau tidak salah saya dengar salah satu penggiat pariwisata di Belitung ya Mas Agus ini, HPI juga, di ASPI, di Asita mungkin ya. Lalu gini Mas Agus, kendala yang selama ini dihadapi teman-teman di sana itu terkaitan dengan apa Mas untuk pariwisata itu sendiri kira-kira? Mengembangkan pariwisata itu kan sebenarnya bukan fisiknya dulu ya. Bukan produknya dulu, tetapi sumber daya lokalnya, sumber daya masyarakatnya. Nah, kendala kami ya nama juga daya tarik wisata baru atau destinasi baru. Memang Belitung ini ibarat bayi, nggak harus belajar duduk, merangkak, berjalan, tetapi begitu owek langsung disuruh berlari gara-gara Laskar Pelangi. Iya, jadi artinya saat ini ya learning by doing. Jadi saat pariwisata sudah berjalan, masyarakat pun baru mengedukasi diri tentang pariwisata itu demi menjaga iklim pariwisata yang nyaman, yang aman bagi wisatawan. Tetapi seiring waktu berjalan sudah mulai agak baik lah kondisi sumber daya manusianya, baik sumber daya manusia lokal dan sumber daya manusia profesional. Ya. Karena memang harapan kita dengan majunya pariwisata, dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat lokalnya itu harus dirasakan kan. Jangan sampai istilahnya orang lokal jadi penonton kan. Iya. Dia cuma dapat, kalau bus cuma dapat asapnya kan? Kalau restoran cuma dapat cuci piringnya. Kita nggak mau seperti itu. Kalau hotel cuma dapat security-nya kan, kita nggak mau seperti itu. Kita mau orang Belitung yang diberdayakan dalam pengembangan pariwisata. Seperti itu Mas Safor. Terus gini Mas, ini kan kita tahu, seperti kita tahu bersama saat ini kita lagi dilanda krisis pandemi seperti ini, pariwisata semua tutup Mas ya, istilahnya seperti itu ya, semua sektor. Kegiatan apa teman-teman di Belitung atau mungkin Mas Agus mengisi waktu selama ini apa Mas? Apakah melakukan upgrading ke SDM tadi atau mungkin membuka usaha baru atau apa Mas yang dilakukan? Jadi kondisi saat ini memang sebuah tamparan ya buat teman-teman ya, luar biasa. Jadi barat petinju itu hampir KO sekarang. Jadi begitu sekali pukul langsung jatuh. Nah, tetapi tadi karena memang semangat saling memotivasi kan, kemudian saling meyakinkan satu sama lain,
Ya, alhamdulillah lah, walaupun mungkin dari profesi utamanya seperti memandu atau pegawai hotel atau driver wisata atau pekerja travel, mungkin mereka sementara off, tapi mereka masih bisa memanfaatkan networking mereka dalam ya sekarang lagi tren bisnis online itu yang paling instan kan. Jadi produk UKM juga masih tetap bisa dijual gitu. UKM juga masih bisa produksi. Oh, masih Nanti jalan yang ya jualnya produksi ya? masih karena memang sekarang kan ada penerbangan tapi khusus ngangkut kargo aja, tidak angkut penumpang. Oh ya. Anu Nah, daily jadi atau mungkin seminggu berapa kali? seminggu 2 kali. Oh ya 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 ya. Nah, jadi rata-rata kapasitas 7 sampai 8 ton lah one way. One way. Dari Jakarta segitu, dari Belitung juga segitu. Nah, kalau dari Belitung sendiri muatannya kebanyakan memang ya oleh-oleh bentuknya. Baik oleh-oleh kering maupun oleh-oleh basah. Iya, Gitu iya. ya. Jadi ekspedisi itu bukanya di hari Rabu. Kalau untuk makan basah mereka menerima kiriman itu hari Rabu dan Sabtunya pagi dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Kantornya udah buka. Sudah buka. Karena kan makanan basah. Ya. Mereka sistem kirim cepat kan, sehari sampai langsung ke tujuan. Khusus daerah Jakarta dan sekitarnya. Kalau Surabaya nggak bisa, ya harus yang kering aja. Kering kalau aja. Surabaya. Iya. Gitu. Jadi lumayan terbantu lah dengan kemudian juga membeli produk-produk teman kan. Iya. Jadi ada teman yang jualan makanan, kita bantu beli, kita jualan, teman juga beli. Seperti itulah berusaha membantu teman-teman survive. Harapan Mas Agus, Mas, untuk dunia pariwisata kita ke depan untuk menghadapi kalau istilahnya new era, kok new era? Kalau new era lah produk sandal nanti. New normal ya, Mas. Iya. Kalau untuk menghadapi new normal ini nanti harapan daripada Mas Agus khususnya untuk pariwisata di Belitung itu apa, Mas, kira-kira, Mas? Yang jelas pandemi virus ini kan nggak lama-kelamaan akan jadi bagian dari hidup kita. Ya. Jadi kalau hilang nggak mungkin. Nah, tetapi kalau kita mau menunggu hilang, artinya nggak jelas sampai kapan. Ya kalau saya pribadi menyarankan kita teman-teman pelaku wisata sekarang harus mulai terbiasa dengan kegiatan-kegiatan, dengan aktivitas-aktivitas, dengan protokol-protokol kesehatan demi menjaga diri kita, menjaga orang lain, orang di sekitar kita agar tidak terpapar virus ini. Nah, artinya sebenarnya dalam waktu dekat pun kegiatan kepariwisataan sudah bisa kita lakukan asalkan kita komitmen nih, turisnya harus seperti apa, kemudian pekerjaannya juga seperti apa, pemandunya harus seperti apa, standar pegawai restorannya seperti apa, pegawai hotelnya seperti apa, drivernya seperti apa, kemudian standar di destinasi seperti apa, harus mulai kita siapkan. Karena tadi selama orang belum merasa aman dan nyaman, orang nggak akan datang ke tempat kita. Tetapi kalau kita bisa meyakinkan, ya jangan jauh-jauh lah misalnya, kalau Bapak Ibu jalan lewat travel kami, setiap hari kami akan siapkan kit pelindung diri yang isinya masker dan sarung tangan, beserta hand sanitizer yang kami bagikan setiap hari. Kemudian kendaraan juga yang 10 orang nggak kita isi penuh lagi sekarang, mungkin hanya 8 atau hanya 6 kan. Yang bis 40 seat mungkin isinya hanya separoh atau hanya 2/3. Nah, hal-hal ini mulai kita terapkan. Karena kan intinya di corona ini kan sebenarnya kita jaga jarak intinya kan. Iya, betul. Kemudian melindungi diri kita dengan salah satunya masker dan sarung tangan. Berarti seperti itu aja, harus terbiasa. Dengan kata lain nanti dengan misalkan protokol yang Mas Agus sebutkan tadi, jaga jarak, tambah ini otomatis semua ini akan terbebani kepada biaya harga paket yang akan kita jual ya, Mas, otomatis ya. Otomatis kita menuju ke pariwisata yang berkualitas, Mas. Oh gitu ya, malahan gitu. Ya. Jadi benar-benar berkualitas ya nanti. Ya, karena orang itu kan berwisata ingin nyaman, ingin beraktualisasi diri. Ya. Gitu. Ya kalau misalnya murah kan otomatis keamanan dan kenyamanan itu tidak terjamin. Tapi selama ini kan bisa saja di tempat kita selama ini yang dicari murahnya dulu kadang kan yang dilihat. Tetapi mempengaruhi kualitas tadi. Betul. Gitu. Ada yang murah, silakan bisa. Makan paginya nggak masuk, atau hotelnya nggak ada restoran. Ya kan? Jadi pagi-pagi sudah dibangunkan, diajak keluar cari sarapan. Tetapi kalau harganya yang sesuai, mereka sudah tahu keluar hotel jam 9 pagi. Jadi mereka bangun terserah mau jam berapa,
sarapan terserah mau jam berapa karena sudah tersedia. Yang penting jam 9 sudah ready jalan. Kan bedanya di situ. Iya, siap. Gitu. Ya, Mas Agus, terima kasih waktunya. Sebelum mungkin kita akhiri perbincangan kita yang sangat luar biasa sekali ini, sekali lagi monggo disampaikan mungkin harapan atau mungkin cita-cita atau apa yang kedepannya Mas Agus inginkan untuk dunia pariwisata yang kita inginkan ini. Baik teman-teman, kepada sahabatku, saudaraku pelaku wisata se-Indonesia, jangan sampai gara-gara pandemi ini kita mati total. Jadi mulai sekarang kita coba bangkit, kita coba range sebuah produk. Kuncinya adalah ikuti protokol pemerintah, itu aja sebenarnya. Karena kan pemerintah sudah jauh-jauh hari juga menggaungkan. Jadi kita sebenarnya bukan kendala sekarang memang akses. Banyak akses masuk ke sebuah daerah itu ditutup. Tetapi kalau kita bisa meyakinkan pemerintah, bisa meyakinkan wisatawan akan keamanan, akan kesehatan, akan keselamatan mereka, mungkin hal ini bisa kita tanggulangi sedini mungkin. Gitu. Karena memang wisata ini sudah menjadi kebutuhan setiap manusia. Gitu, jadi nggak bisa dihilangkan. Banyak orang yang merindukan jalan-jalan sekarang. Betul. Seperti itu ya. Jadi mari kita create sama-sama, kita kompak untuk Indonesia kita. Karena jangan sampai kita merasa terpuruk terus. Terpuruk itu hanya di perasaan kita aja. Tapi kalau kita merasa tidak terpuruk, ya insya Allah lah kita bisa bangkit sama-sama. Itu aja Mas Sobat. Siap, sangat menarik sekali perbincangan kita dengan saudara kita Bro Agus Pahlevi, yang kebetulan beliau ada di Pulau Belitung dengan Laskar Pelanginya yang menurut saya beberapa kali ke sana emang pengen ke sana lagi itu. Sangat indah sekali pulaunya, pantainya sangat bersih, dan makanannya juga enak sekali di sana. Terima kasih Mas Agus atas bincang dan sarannya. Semoga kita diberi kesehatan dan bisa kembali normal ke kehidupan kita seperti yang kemarin. Sekali lagi, amin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, sukses untuk kita semua. Amin.